Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita berjumpa kembali dalam kajian hadis yaitu tentang 3 energi kaum muslimin harus berserikat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hiras, dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul itu bersabda, al-muslimun syuraka'u fi salasin, al-ma'i wal kala'i wan nar. Kaum muslim itu berserikat di dalam 3 hal, yaitu air, rumput liar, dan api. Dan telah kita bahas baik sanad, popularitas hadis, maupun syarahnya. Maka sekarang kita lihat implikasinya. Karena memang kita di dalam mengkaji hadis ada langkah-langkah, yaitu langkah tausik, langkah takhrij, langkah tahlil, ta'wil, dan tatbik. Ya, kalau beberapa ibroh itu ta'wil, maka sekarang tatbik, yaitu beberapa implikasi. Yang pertama kita lihat bahwa hidup di dunia selain individu itu juga berserikat. Al-Islam itu sangat menghormati perserikatan antar manusia. Setiap muslim dituntut menaati aturan perserikatan, khususnya dalam penggunaan milik bersama. Ibadah ritual dengan sosial itu senantiasa terpelihara sepanjang masa. Iman dan amal soleh senantiasa beriringan. Iman senantiasa berkaitan dengan keyakinan di hati, diucap secara lisan, dipraktekkan dalam perbuatan. Sedangkan amal soleh adalah sikap, ucap, tindakan, dan perbuatan yang membawa maslahat kepada sesama manusia. Abu Yahya meriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna fulanah yudkaru min kasrati solatiha wa siyamiha." Sungguhnya seorang perempuan sangat populer atau sangat tenar di dalam banyak sholatnya, wasyamiha, dan banyak saumnya, wasodakotiha, dan banyak sodakohnya, goiro annaha tu'di jironaha bilisaniha, cuman kurang baik kepada tetangganya, karena lisannya suka menyakitkan tetangga. Wala, maka Rasul bersabda, ia finnar, itu calon ahli neraka kalau wanita seperti itu, karena tidak baik kepada tetangga. Qala, lalu sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, fa inna fulana, sungguhnya seorang perempuan, yudkaru min qillati siyamiha, populer itu sedikit saum, sedikit sodakoh, dan tidak banyak sholat, yang pardu-pardu aja, yang saum yang pardu aja, yang sodakoh yang pardu saja, yang sholat juga yang pardu saja, sholat sunat, saum sunatnya kurang. Wa inna tusaddaku bil aswar, ya paling sedekah juga cuman sepotong minal akid, kayak potong kiju. Tapi wala tu'di jironaha bilisaniha, tidak pernah menyakiti tetangga, baik dengan lisan maupun ucapan. Qala, maka Rasul bersabda, iya fil jannah. Nah, wanita itulah yang ahli atau calon ahli surga. Jadi jelas iman tidak bisa dipisahkan dengan amal soleh. Jadi walaupun baik ritualnya, tapi kalau kurang baik sosial, tetap itu tidak dijamin.
Rasul SAW juga ketika ditanya tentang amal terbaik, maka beliau menjawab dengan ibadah yang bersifat ritual dan sosial sesama. Jadi Rasul tidak menjawab dengan ibadah ritual, tapi justru beribadah yang sifatnya sosial sesama manusia. Beliau bersabda, ahabbun nas, ketika ditanya amal apa yang paling dicintai oleh Allah, maka Rasul menjawab ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wa habul amal ilallah, dan amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, yaitu memberikan kegembiraan kepada sesama muslim. Makanya ada istilah idkhalus surur. Idkhalus surur itu memberikan kebahagiaan, menggembirakan pada sesama muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau melepaskan dari muslim itu tentang kesulitan. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan utang. Sulit membayar utang lalu dibayarkan. Au tatrudu anhu ju'an, atau melepaskan kelaparan, kehausan. Jadi memberikan sumbangan yang bersifat konsumtif kepada yang membutuhkan. Wala an amsiya ma'a akhi fi hajatin, maka aku berjalan dengan saudaraku dalam rangka membutuhi kebutuhan, membantu kebutuhan, fi hajatin, ahabbu, lebih aku cintai, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an a'takifa fi hadal masjid, dibanding dengan iktikaf di masjidku ini, yakni Masjidil Madinah syahran, Masjid Madinah 1 bulan. Jadi kalau ditanya bagaimana amal yang terbaik, bagaimana amal yang paling dicintai oleh Allah, maka oleh Rasul dijawab yang berkaitan dengan sesama manusia, baik itu memberikan berita gembira, melepaskan kesusahan, memenuhi atau membayarkan utang, dan melepaskan mereka dari kelaparan. Dan itu amal yang lebih unggul dibanding iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jadi kalau sekarang musim pandemi, ya, umroh itu kan sekarang dilarang nih bagi umat yang di atas 50 tahun, karena syarat diperbolehkan umroh itu berusia 18 sampai 50 tahun. Ya nggak usah maksa-maksakan mengeluarkan dana untuk umroh. Lebih baik dana untuk umroh itu dimanfaatkan untuk memberi manfaat kepada manusia, memberikan gembira kepada sesama muslim, kemudian melepaskan mereka dari kesulitan, membayarkan utang, dan melepaskan mereka dari kelaparan. Nah, itu lebih unggul dibanding dengan i'tikaf, dengan berumrah atau beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jadi hadis ini memberi gambaran bahwa memberikan bantuan pada sesama manusia dalam berbagai kebaikan dinilai lebih unggul dibanding hanya ibadah ritual belaka. Bahkan dalam pengunci hadis itu disebut dan ditandaskan, wala an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya, lebih aku cintai memberikan bantuan kepada sesama itu lebih aku cintai, min a'takifa fi hadal masjid, yakni fi Masjidil Nabawi selama 1 bulan. Jadi itu sebetulnya jalan keluar, ya, musim pandemi dilarang umroh, ya, bahwa memberikan bantuan pada manusia
yang membutuhkan itu lebih baik nilainya dibanding i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Bahkan kalau di dalam riwayat Al-Hakim, nama aslinya Al-Hakim itu Muhammad, ya. Muhammad Al-Hakim, kitabnya Al-Mustadrak, kitab Mustadrak ala Sahihaini. Yang Mustadrak ada atas 2 sahih, Bukhari dan Muslim, yang menurut beliau sahihnya sederajat dengan sahih Bukhari dan Muslim, tapi Bukhari dan Muslim tidak mencantumkannya. Beliau itu mengutip la'an amsi la ayyamsiya ahadukum ma'a akhihi fi qada'i hajatihi, berjalan sesama orang karena memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Jadi kalau tadi itu bunyinya ma'a akhi fi hajatin, ma'a akhi fi hajatin, kalau di sini mah membantu kebutuhan, kalau di sini mah ma'a akhihi fi qada'i hajatihi, memenuhi kebutuhannya. Itu afdalu min an a'takifa fi masjid hada syahrain. Lebih unggul daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 2 bulan. Jadi kalau kepentingannya lebih mendesak lagi, memberikan bantuannya lebih banyak lagi, itu bisa lebih afdal dibanding 2 bulan. Jadi adapun amal yang lebih unggul dibanding ritual i'tikaf berdasar hadis ini, yang pertama adalah memberikan manfaat pada sesama. Kedua, saling membahagiakan, idholus surur. Ketiga, mengatasi masalah yang dihadapi, yaitu menghilangkan kurbah. Kemudian menolong orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Kemudian membayarkan utang, takbi, atau diistilahkan di dalam hadis itu takbi'an hudainan. Takbi'an hudainan. Nah, membayarkan orang yang terjerat utang. Kemudian yang keenam, membebaskan sesama dari kelaparan, ya, dari ju'an, ya, tatrud anhu ju'an. Kemudian membantu orang yang butuh bantuan, qada'i hajatihi. Nah, 7 macam amal tersebut lebih unggul dibanding i'tikaf di Masjid Nabawi. Bahkan ada yang 1 bulan, bahkan lebih unggul dia banding 2 bulan. Itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, berserikat dalam energi. Di situ dikatakan energi air, karena berserikat dalam air. Air itu merupakan hajat hidup seluruh umat manusia. Maka tidak boleh ada yang monopoli. Kita ketahui kan, fungsi air itu sejak zaman dahulu kala itu tidak kurang dari, pertama, air minum untuk dikonsumsi, air mandi untuk bersuci, baik dari kotoran, najis maupun hadas. Air kotor berfungsi untuk mengalirkan kotoran serta berbagai pupuk tanaman. Jadi tidak boleh kita menyepelekan air, karena ternyata air merupakan zat gizi yang memiliki fungsi penting bagi tubuh manusia. Bahkan di dalam ayat yang telah kita bahas, yaitu dari air semuanya itu hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan makhluknya itu dari air. Jadi selain itu, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan air dalam tubuh itu dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit. Ada beberapa fungsi air yang diperlukan oleh tubuh. Pertama, pokoknya pembentuk sel dan cairan tubuh. Komponen utama sel adalah air. Sebesar 70-85% itu air. Sedangkan dalam sel lemak itu kurang dari 10%. Air berperan besar dalam darah. Itu sampai mengandung 83% air. Cairan lambung, hormon, enzim, otot, dan juga berguna dalam menjaga tonus otot sehingga otot mampu berkontraksi.
Kemudian B, pengatur suhu tubuh. Air dapat menghasilkan panas, menyerap dan mengantarkan panas ke seluruh tubuh, sehingga tubuh tetap stabil. Selain itu juga membantu mendinginkan tubuh. Jadi baik ke haroroh maupun rutobah itu disalurkan melalui air. Haroroh itu panas badan, rutubah itu dingin, itu melalui air. Selain itu juga membantu mendinginkan tubuh melalui penguapan dari paru. Ya, kalau air memanaskan tubuh, coba saja kalau kita kedinginan, sedang kedinginan ya. Coba kita mandi air hangat, itu kan jadi hangat. Jadi air itu juga bisa menghangatkan. Kalau air hangat malah mencegah kedinginan. Jadi bisa membantu mendinginkan. Kalau kita sedang panas, langsung mandi dengan air dingin kan jadi dingin, kedinginan. Kalau kita sedang kedinginan, maka dengan air hangat menjadi panas. Jadi itu suhu tubuh dipengaruhi oleh air. Kemudian pelarut zat-zat gizi lain, dan itu membantu proses pencernaan makanan, mulai dari membantu produksi air liur saat makanan di mulut, melarutkan makanan, dan membantu melumasi makanan agar masuk ke kerongkongan. Kan di mulut itu dibantu dengan air liur, kita mengunyah itu. Kemudian pelumas dan bantalan. Air berfungsi sebagai pelumas atau lubrikan dalam bentuk cairan sendi, sehingga sendi itu dapat bergerak dengan baik dan meredam gesekan antara sendi. Selain itu, air menjadi bantalan tahan getar, ya, tahan getar. Makanya bayi di dalam kandungan ibu itu berada di dalam air, kan? Dan juga jaringan tubuh, otak, kemudian juga di mata, dan termasuk di dalam amnion dalam rahim. Kemudian media transportasi, membantu pertumbuhan dan regenerasi sel secara efektif, dan menjadi media berbagai zat dengan sifat dan ion yang berbeda-beda. Nah, selain itu, membantu transportasi oksigen dalam tubuh, dan sebagai media transportasi bagi gas karbon dioksida saat mengeluarkan napas. Kemudian media eliminasi sisa metabolisme. Ya, dengan air sisa-sisa metabolisme itu dalam tubuh dikeluarkan melalui saluran kemih, saluran erna, saluran napas, dan kulit. Nah, di zaman modern ini juga sebagai energi gerak. Energi air itu dapat digunakan dalam bentuk gerak atau perbedaan suhu. Air dijadikan sumber energi karena ribuan kali lebih berat dari udara. Maka air, aliran udara yang pelan pun dapat menghasilkan sejumlah energi yang besar. Ini implikasi hadis. Yang ketiga, kita berserikat dalam milik umum. Dalam hadis ini ditegaskan keharusan berserikat dalam al-kala, yang bahasa aslinya adalah rumput liar yang tumbuh di tempat umum atau dimiliki negara. Ini menggambarkan adanya energi tumbuhan yang tidak boleh dimonopoli oleh siapapun. Termasuk pula di dalamnya rumput liar untuk kepentingan ternak. Hutan lindung juga milik bersama, harus dimanfaatkan bersama, tidak ada yang monopoli. Kemudian yang keempat, implikasi yang keempat dari hadis ini, berserikat dalam energi panas. Dalam hadis tersebut disebut an-nar, ya. Dengan kemajuan teknologi ditemukan pula kan energi penting yang bersumber dari bumi, yang dikenal dengan energi panas bumi. Energi panas bumi ini berasal dari aktivitas tektonik di dalam bumi yang terjadi sejak planet ini diciptakan. Panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi.
Yaitu sumber energi panas bumi ini juga berasal dari beberapa fenomena. Coba di Bandung ada Kawahojang yang menghasilkan listrik dari kawah dari panasnya itu. Kalau kita berkunjung ke tempat tersebut, bagaimana suara bisingnya panas bumi dan diserap itu menjadi energi listrik, sumber panas, dan itu memang tidak boleh dimonopoli kalau berdasar hadis ini, karena itu milik bersama, maka harus dikuasai oleh pemerintah dan disalurkan kepada masyarakat. Dan memang fenomena itu kan ada peluruhan ya elemen radioaktif di bawah permukaan bumi. Kemudian kedua ada panas yang dilepaskan oleh logam-logam berat karena tenggelam ke dalam pusat bumi. Kemudian yang ketiga ada efek elektromagnetik yang dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Kemudian juga energi telah dipergunakan untuk memanaskan ruangan, musim dingin. Kemudian sejak peradaban Romawi bahkan sekarang lebih populer untuk menghasilkan energi listrik. Sekitar 10 gigawatt itu pembangkit listrik tenaga panas bumi telah dipasang di seluruh dunia pada tahun 2007 dan menyumbang 0,3% energi listrik dunia. Energi panas bumi itu cukup ekonomis dan ramah lingkungan. Terbatas hanya pada dekat area perbatas lapisan tektonik, makanya tidak boleh dimonopoli. Di sini harus dikuasai oleh pemerintah. Makanya ada Piero Ginori itu mencoba generator panas bumi. Dia pertama itu tahun 1904 di area panas bumi di Italia. Dan masih banyak lagi ya, ada grup area sumber panas bumi terbesar di dunia. Itu ada juga pada tahun 2004, itu 5 negara, yaitu El Salvador, Kenya, Filipina, Islandia, dan Costa Rica telah menggunakan panas bumi untuk menghasilkan lebih dari 15% kebutuhan listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi itu hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik. Nah, di mana temperatur tinggi dari sumber panas itu bisa dibangkitkan, bersinergi. Itu tidak boleh monopoli. Dan efisiensi inilah dari pembangkit listrik tenaga panas bumi cenderung rendah, karena fluidanya panas bumi berada pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan dengan uap atau air mendidih. Nah, berdasarkan hukum termodinamika, rendahnya temperatur pondasi efisiensi dari mesin kalor dalam mengambil energi selama menghasilkan listrik. Itu banyak. Dan di sini, di dalam hadis diistilahkan anar. Anar itu termasuk juga panas. Apinya, panas bumi, energi yang dihasilkan. Kemudian implikasi yang kelima, Islam itu mengenal 3 jenis kepemilikan, ya, yaitu ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan negara. Nah, pertama, kepemilikan individu adalah yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi bila diambil kegunaannya oleh orang lain, apakah disewa atau karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, dibeli atau barang tersebut. Itu adalah kepemilikan pribadi. Contohnya kita punya rumah, kita punya kendaraan, mobil, motor, atau tanah yang sudah dibayar, atau apapun yang menjadi milik pribadi, yaitu namanya milik individu.
Nah, milik individu kalau digunakan oleh pihak lain, maka pihak lainnya boleh membayar atau boleh mendapat bantuan, pemberian. Dan ada istilah dalam Islam itu kan pemberian itu ada hibah, ada wasiat, kalau kepada sesama itu. Hibah itu pemberian langsung menjadi pindah milik. Kalau wasiat ditangguhkan sampai meninggal. Ada juga warisan, kalau kita sudah meninggal otomatis ya pindah milik, yang dari milik individu menjadi pindah kepada pihak yang lain. Atau karena semasa hidup dikonsumsi, diberikan. Nah, namun harus ingat, dalam hak individu tersebut tetap melekat di dalam hak milik itu hak orang lain. Seperti ditegaskan di dalam surat Al-Ma'arij 24-25, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'ili wal mahrum. Dan ingatlah ketika di dalam harta mereka yang dimiliki mereka ada hak yang telah ditentukan bagi yang minta atau bagi yang membutuhkan atau bagi yang dikasih sayang atau bagi yang memiliki memiliki hak untuk diberikan, ya seperti zakat itu milik orang lain dan itu berada di dalam apa yang kita miliki, lisaili wal mahrum. Jadi kepentingan yang meminta dan mahrum yang tidak meminta. Jadi ada hak yang meminta, ada hak yang tidak meminta. Tapi otomatis walaupun tidak meminta mempunyai hak orang lain. Makanya harus sadar bahwa hak milik kita itu, hak milik individu pun ada hak orang lain di dalamnya. B, kepemilikan umum. Nah, kepemilikan umum itu adalah yang ditetapkan oleh syariat. Ya, seperti yang tersurat dalam hadis ini, yaitu sumber energi air, sumber energi bumi, dan panas, api. Hasil bumi, air, dan api. Itu adalah telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kedua, segala yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan sebagai milik umum seperti danau, jalan, sungai, lapangan terbuka, taman. Nah, itu tidak boleh dimonopoli. Makanya kenapa kita tidak boleh parkir di pinggir jalan umum, tidak boleh parkir di jalan tol, karena itu milik umum. Atau tidak boleh dagang di trotoar, karena trotoar itu milik umum. Jadi kalau kita mau dagang di trotoar, harus trotoar yang diizinkan oleh pihak berwenang. Karena secara undang-undang ditetapkan milik umum, maka tidak boleh dimonopoli. Atau ditetapkan pemiliknya, diperuntukkan kepentingan umum, seperti yang telah diwakafkan, harta diwakafkan kepada umum, atau harta yang disediakan untuk konsumsi umum, ya, seperti orang yang hajatan, walimah, itu kan makanan yang disediakan di situ adalah disediakan untuk umum, untuk makan di tempat tersebut. Nah, kalau untuk makan di tempat tersebut, maka kita tidak boleh membawa makanan itu ke tempat lain atau ke rumah, karena sudah ditetapkan oleh aturan pemiliknya. Maka tidak boleh seorang pun memonopoli, ya. Kemudian C, kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin. Sementara pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara untuk mengaturnya. Inilah yang ditetapkan oleh undang-undang. Jika individu ingin memanfaatkannya, maka mesti sesuai dengan peraturan negara atau perundang-undangan. Kemudian yang ke-6, setiap umat Islam itu mesti disiplin dalam memenuhi hak dan kewajiban, serta mengetahui mana hak
Dan mana pula hak umum, mana hak individu, mana pula hak sosial. Jangan sekali-kali menggunakan hak sosial digunakan secara individual. Kenyataannya kan banyak fenomena di masyarakat yang melanggar kehidupan sosial yang tidak disadari. Contohnya dalam ibadah, ya, dalam ibadah itu sering ditemukan monopoli tempat sholat, tempat berdoa, sehingga orang lain terhambat. Ya, seperti di Masjid Nabawi ada namanya Raudhoh. Ada yang duduk-duduk aja sudah berdoa, sudah sholat, duduk-duduk aja, walaupun sudah diusir oleh polisi. Mereka merasa bahwa itu adalah miliknya sendiri. Padahal itu kan merupakan milik umum. Ya, kalau sudah diusir harus pergi. Atau di Masjid Haram ada Multajam, ada Hijri Ismail, itu kan milik umum. Jangan lama-lama di situ, karena walaupun kita punya hak di situ, tapi ingat hak orang lain. Kemudian yang ketiga, dalam tempat duduk, ya, tempat duduk di acara walimah atau pertemuan yang memonopoli dan menyisihkan hak orang lain. Nah, seperti kursi di tempat walimah itu bukan milik pribadi, itu milik orang. Jadi kalau kita sudah makan, tinggalkan kursi, jangan duduk-duduk aja terus. Orang lain yang mau makan tidak bisa, karena kursinya diduduki oleh kita. Atau disimpan barang, tas, di kursi. Kursi itu kan bukan tempat tas, bukan tempat makanan, tapi tempat duduk. Itu monopoli, menyisihkan orang lain. Kemudian penggunaan air atau makanan untuk umum yang dihabiskan hingga hak orang lain kehilangan. Maunya disedot, kehabisan, orang lain kebagian. Terus penggunaan jalan, sungai, saluran air, udara, sinar matahari, sehingga hak tetangga terganggu. Kemudian juga dalam berbelanja kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, gas, itu kan dilakukan kebutuhan bersama, kebutuhan orang banyak. Makanya kalau seperti makanan pokok, beras, minyak, atau gas, jangan terlalu banyak. Kalau ada operasi pasar, jangan berbondong-bondong, karena itu bisa menghambat orang lain yang membutuhkan. Kemudian 7, pembelian bahan bakar minyak yang terkadang memborong, hingga orang lain tidak kebagian. Atau yang ke-8, perokok yang kurang menghormati hak orang lain. Padahal kan ada yang alergi, ada yang batuk-batuk. Kalau kita sedang ada merokok, ada batuk-batuk, seharusnya kita geser, karena itu mengganggu hak orang lain. Terus 9, memborong belanja ketika operasi pasar. Pasar murah itu kan untuk orang miskin, jangan diborong oleh kita. Malah diborong oleh orang kaya. Sama juga, kita juga harus bisa membedakan mana gas untuk orang miskin, mana gas untuk orang kaya, mana bahan bakar untuk orang miskin, mana bahan bakar untuk orang kaya. Kalau kita merasa tidak miskin, ya jangan. Sekarang di pandemi itu kan ada pendaftaran, ya, yang membutuhkan bantuan. Walaupun kita masih punya mobil, punya rumah, punya penghasilan, minta surat keterangan miskin. Nah, itu kan mengambil hak orang lain. Kemudian pelanggaran lalu lintas, itu belok di tempat terlarang, atau parkir sembarangan, itu kan bisa mengganggu hak orang lain. Berjualan, kalau ingin berjualan di trotoar, harus trotoar yang ada izinnya secara khusus. Dan masih banyak tentu saja hak orang lain yang harus dihormati. Pada prinsipnya, apa yang disabdakan oleh Rasul itu pokok-pokoknya. Air, rumput liar, dan api harus berserikat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.